kabar nih, Bang? Gimana malamnya? Wah, luar biasa banget. Enak banget ya, Bud ya? Enak banget. Udah rasa kayak camping di Jogja nggak? Iya dong. Ini kita karyawan Ibu tuh healing-healing nih dan emang berasa enak banget sih selama camping di semalam. Nah, sebenarnya ada satu tumbuhan yang sudah langka dan sekarang ini sudah ditetapkan menjadi ikon floranya Kota Balikpapan. Udah pada tahu belum? Tahu Pak saya. Apa itu? Jalan-jalan di sini. Apa itu? Apa itu? Kalau nggak salah pohon ini ya. Apa namanya? Bener ya, Pak? Salah Anda, Bud. Ya, kalau itu ya bener sih memang jadi ikon juga. Tetapi kalau yang kalau yang menjadi maskot flora Kota Balikpapan itu sebenarnya adalah Edlingera balikpapanensis atau lebih dikenal dengan nama jahe Balikpapan. Oh Bang, tapi aku mau tanya, di sini kan ada pohon-pohon, juga ada tumbuhan. Kalau bunga-bunga tuh ada nggak di sini? Bunga ya. Bunga desa adanya. Kita berdua. Bunga, iya. Jadi sebenarnya Kebun Raya Balikpapan ini selain mengkonservasi pohon-pohonan, kita juga ya namanya tumbuhannya semua kita konservasi gitu ya. Iya, kita punya satu tempat kita sebut namanya adalah Orchid House. Kan? Kita perlu tahu, Put, biar kalau ditanyain nggak salah lagi. Iya, Ya kan? Ayo. Udah pede banget. Nanti kita bisa jalan-jalan kalau mau lihat anggrek seperti apa di Kebun Raya Balikpapan. Oke. Nah ini Put, tadi pohon yang salah kamu Iya, bilang bener. maskot sini. Kukira tuh pohon cinta karena dia tuh kayak Nanti kita lihat kenapa dia disebut dengan pohon cinta. Ini kebetulan lagi banyak adik-adik nih. Nah, Kebun Raya itu kan salah satu fungsinya adalah sebagai tempat pendidikan. Nah, makanya banyak anak-anak sekolah yang datang ke Kebun Raya Balikpapan ini, ya mereka sambil berwisata sambil belajar seperti ini. Oke, tapi ini sebenarnya pohon apa sih? Ini sebenarnya adalah pohon, kalau dalam bahasa latinnya disebut dengan Compassia excelsa. Nah, kalau dalam bahasa lokalnya sebenarnya ini adalah pohon banggeris. Pohon banggeris. Banggeris. Wah, tinggi banget nih, Put. Bener. Nah, ini pohon sebenarnya ini ada juga yang disebut dengan nama pohon madu. Karena lebah biasa itu suka bersarang di itu ya, di ketiak-ketiak tangkai seperti itu. Iya. Nah, makanya banyak yang nyebut pohon ini juga dengan nama pohon madu. Tetapi ini berbeda pohon madunya. bedanya apa? Bedanya ini adalah kalau di Kebun Raya Balikpapan ini dikenal dengan nama pohon kasih sayang. Oh, di sebelah mana sih Pak? Penasaran kan? Ayo kita lihat yuk. Nah, ini sebenarnya adalah akar banir dari pohon Compassia atau pohon banggeris ini gitu ya. Nah, karena kebetulan ada seperti dua tangan yang seolah-olah memeluk kita. Jadi kalau kita berdiri di tengahnya itu kayak dipeluk sama pohon gitu. Bolehkah berdiri situ? Silakan. Nah, Nampaknya Anda kurang kasih sayang ya, Put. Di situ. Oh, gini ya, Pak ya? Harus Iya. berdiri gitu. oke. Oh, oke. Oh, gini. Nah, rasa dipeluk sama pohon kan? Iya. Pohon aja bisa memberi kasih sayang loh, gitu kan? Oke. Oh, oke. Kamu nyoba, Put? Nampaknya kamu pun juga perlu kasih sayang. Kayaknya yang kurang-kurang kasih sayang. Tinggi banget dong pohonnya. Ya? Berapa nih, Pak, tingginya? Ini kurang lebih sekitar 30 meteran deh. Ini kayaknya. Bahagia sekali kamu di sini ya, Put ya. Kalau kurang kasih sayang langsung ke sini. Unik banget ya Pak ya. Iya, ini jadi ikon juga pokoknya di Kebun Raya Balikpapan. Banyak orang yang penasaran, mana sih pohon kasih sayang? Ini pohon kasih sayang kita ini. Banyak loh, selain ini, mau lihat lagi? Oh, boleh, Pak, Ayo, boleh. kita jalan lagi yuk. Ayo. Nah, ini yang disebut dengan Taman Belian. Oh, Taman Belian. Iya, jadi kenapa dikasih nama Taman Belian? Pernah dengar kata-kata belian nggak? Saya taunya berlian, Pak. Belian ya? Iya, Belia. Oh, belian. jadi belian itu sebenarnya upacara ritualnya adat Dayak. Nah, biasanya upacara itu adalah berkaitan dengan pengobatan. Nah, karena ada hubungannya dengan pengobatan, makanya tanaman yang ada di taman ini semua adalah tanaman yang berpotensi untuk obat-obatan. Oh, contohnya kayak gimana ya, Pak? Nah, contohnya nanti kita lihat di sebelah sana. Oke, kita lihat. Ini ada papan informasi ini juga papan ya? informasinya. Nah, itu seperti saya bilang, jadi upacara adat Beliat. Jadi dia kayak ritual pemanggilan sang dewa untuk membantu pengobatan. Itu biasanya di suku Dayak biasa sering dilakukan kegiatan ini. Oke, ini kita bisa baca sejarahnya dari sini Benar. ya. Kalau ini adalah peta dari kawasan Taman Belian ini, kemudian ini kenapa dikasih nama Belian. Jadi
sembelihan itu adalah upacara adat gitu. Oke, tanaman obatnya berarti di sebelah sana. Iya, sebenarnya semua tanaman yang ada di sini potensi untuk obat-obatan semua ini. Salah satunya ini sebenarnya juga. Apa itu, Pak? Ini yang iya, obat ini. benar bunga trompet nih. Oh malah ini. Bunga trompet ini, jadi daunnya itu bisa direbus untuk mengobatin kalau kita keracunan makanan. Oh. Iya, jadi Untuk peneliti setelah sebenarnya Lisir. efek dari itu adalah diare sebenarnya. Jadi diare dia benar-benar bersihkan tubuh kita dari racun-racun dalam tubuh kayak gitu. Direbus daunnya. Kita lihat lagi yang lain. Nice di info, sana. Gan. Udah pernah lihat pasak bumi belum? Iya. Saya Nah, taunya ini. pasak pakai buat beton itu. Iya. Jadi kenapa dia dikasih nama pasak bumi? Karena memang itu ya tanaman ini kalau ini ya, kalau tingginya kurang lebih sekitar 2 meteran seperti ini, akarnya itu ke dalam dia diperkirakan juga bisa sekitar 2 meteran gitu dia. Oh, semakin tinggi akarnya semakin ikutin ke bawah. Tinggi juga ke bawah. Nah, makanya walaupun kecil tanamannya, ini orang yang dewasa aja nggak akan bisa nyabut pohon ini karena iya pasak bumi kan akarnya itu benar-benar jadi pasak. Tapi kayaknya pedas deh nih, kecil-kecil cabai rawit. Tapi Nah. ini ada barcode-nya. Ya, ini semua tanaman ini di sini di Kebun Raya Balikpapan kita udah lengkapin barcode kayak gini sih. Jadi kalau kita mau tahu informasi dari tanaman yang ada di Kebun Raya Balikpapan ini kita tinggal scan aja. berarti udah digital. Digital. udah modern banget gitu Iya. ya. Bahkan ini offline, jadi tanpa ada jaringan. Yang penting ada aplikasi scan barcode, udah langsung muncul tuh di situ. Tanaman ini namanya apa, kemudian informasi manfaatnya juga ada di situ. Tapi ini tanaman lokal yang ada di Kalimantan ya? Bener, ini banyak di Kalimantan. Ini biasa digunakan untuk obat kalau kita sakit malaria salah satunya, karena ini bisa menambah stamina tubuh. Ini bagian akarnya biasa yang pakai. Dipakai apa? Akarnya. Benar. Ini pasak bumi. Sebenarnya ada lagi yang sama khasiatnya dengan ini, dan ini juga termasuk pohon yang langka lah. Namanya seluang beluang. Seluang beluang. Unik kan Lucu ya namanya kan? Diucapin. Iya, Ya, seluang ayo kita beluang. lihat pohonnya sebenarnya sudah dengar bajakah kan? Oh iya, yang waktu Nah, sempat viral iya. kan, Pak? Dia sebenarnya kayak akar yang seperti ini. Ini kan dia melilit-lilit seperti itu kan? Oh. Jadi sebenarnya bajakah itu ya sama lah karakter dengan bajakah. Ini kalau nama latinnya disebut dengan Lopunga sarmentosa, atau lokalnya biasa orang nyebut dengan nama seluang beluang. Seluang beluang. Kenapa Seluang beluang dikasih nama seluang beluang? Karena memang karakternya itu biasa di daun itu selalu ada bolongan kayak gini gitu. Beluang-luang gitu kan, lubang-lubang. Bolong. Iya, berlubang-lubang. Selalu biasanya karakternya ada lubang-lubang di daun kayak gitu. Nah, kayak gini gitu kan. Ini sama. Jadi biasa yang dimanfaatkan itu akarnya. Akarnya itu bisa digunakan sebagai obat penambah stamina. Oh, berarti bukan ini ya, bukan dahannya atau daunnya. Kalau sekarang lebih banyak dimanfaatkan itu bagian akarnya. Tapi rasanya pahit banget. Ya karena pahit itu kan bisa ini ya digunakan sebagai obat anti malaria atau demam berdarah. Biasanya seperti itu. Nah ini namanya tabat barito. Tabat barito. Tabat barito. Nah, ini biasanya sih banyak yang menggunakan ini adalah ibu-ibu setelah melahirkan. Oh. Apa itu? Jadi dia membantu penyembuhan setelah melahirkan. Nama daunnya. Daunnya. Jadi daunnya direbus, kemudian nanti rebusannya itu yang diminum. Oh, tapi ini baru tanam tahun 2014 baru segini ya? Ya, karena ini kan tanaman perdu dia bukan jenis pohon yang besar. Jadi dia hanya tanaman perdu seperti ini kecil aja. Nama latinnya cantik kan? Iya. Ficus Ficus deltoidea. deltoidea, Jack. Jadi memang di Kebun Raya Balikpapan ini bukan hanya di Balikpapan, semua kebun raya itu setiap tanaman itu untuk penulisan nama menggunakan nama Latin. Latin. Ya, karena supaya seluruh dunia itu Tahu, satu iya. bahasa gitu kan. Karena kalau menyebutnya nama lokal, nanti lain daerah pasti beda lagi namanya. gitu. Mungkin nanti anaknya bisa dinamain ini. Benar. Iya, Ficus Deltoidea ya. Atau mau dikasih nama pohon ulin? Pernah dengar? Yusi Deroxylon zuageri. Itu gurunya pas absen susah gitu. Benar gitu. Ulin, jadi panggilannya Ulin. Iya. Oke, kita ke anggrek ya. Oke. Iya.
Oke, ini berarti ini apa nih? Nah, Ada untuk kita udah fasilitas di nyampe di rumah anggrek atau istananya anggrek Kebun Raya Balikpapan ini. Di sini kita udah punya sekitar 2.000-an spesimen anggrek yang terdiri dari kurang lebih sekitar 120 jenis. Dan anggrek itu semua adalah hasil dari kegiatan eksplorasi staf Kebun Raya Balikpapan. Oke, kita ke sana dulu deh kayaknya. Nah, tapi ini beda ya sama anggrek-anggrek yang sudah hibrid yang biasa dikembangkan di rumah. Kalau ini semua dia asli anggrek hutan dia. Jadi lihat bunganya tuh memang kecil-kecil. Beda dengan anggrek hibrid kan kayak anggrek bulan. Kalau ini anggreknya memang dia kecil-kecil seperti ini aja. Tapi nggak selalu berbunga ya? Iya. Kebetulan berbunga itu kan ada masanya dia. Nah, jadi memang ini lagi tidak banyak bunga ini. Nah, kalau anggrek bulan yang ada di rumah itu kan buahnya besar. Awalnya sebenarnya anggrek bulan itu seperti ini. Habitat di hutannya itu alaminya kecil seperti Sebelum ini. di hybrid ya? Itu kan udah hasil dari silangan, kemudian dijadikan bunga jadi besar. Kalau alaminya sebenarnya dia kecil kayak gini. Imut ya Put? Tapi apa banyak gini kan? Atau memang Iya. Satu-satu? Ada yang banyak. Kayak ini kan ini sebenarnya satu rumpun aja gitu kan. Bunganya banyak seperti ini. anggreknya Bella? Oh ya gitu. Nah ini nama latinnya. Semua jadi sama kayak tumbuhan pohon itu, anggrek juga kita kasih nama-nama Latin seperti ini. Kayak ini kan Phalaenopsis modesta, anggrek bulan. Banyak. Ini Ada apa lagi? Berbeda-beda. Kalau seperti ini kan genusnya udah beda. Kalau tadi genusnya itu Phalaenopsis tadi. Kalau ini udah beda. Ini udah beda. Ini Dipodium. Jadi tanaman itu kan dikelompokkan seperti itu gitu kan. Dari famili, kemudian turun itu ke marga, kemudian bawa lagi ke jenisnya gitu. Nah, kalau ini memang udah dikelompokkan berdasarkan itunya tadi. Kalau ini yang masuk dalam marga Phalaenopsis semua, kemudian di atas ini Dipodium, ada lagi Bulbophyllum, ada lagi Celogen, pokoknya banyak deh. Itu yang sampai 2000 jenisnya tadi ya untuk saat Kalau 2000 itu spesimennya. Oh, spesimennya. Kalau yang jenisnya tadi ya sekitar 120 jenis tadi. Oke. Berarti selain yang di sini ada di sebelah lagi Ada, ya, kita Pak? ke sebelah lagi. Yuk. Nah, ini buah ini. keruing ini. Oh. Yang pohonnya tinggi. Aha. Nah, jadi buahnya seperti ini. Hutan Kalimantan itu kan dikenal dengan nama hutan Dipterocarpaceae gitu kan. Iya. Dipterocarpaceae itu adalah buah yang bersayap. Diptero, buah, diptero itu sayap, karpa itu buah. Jadi kebanyakan hutan Kalimantan itu ditumbuhin jenis tumbuhan Dipterocarpaceae. Yang bersayapnya. Iya, betul. Oh, pantas kita berdua nggak punya sayap, tadi aku buahnya. Iya, jadi sayapnya ini sebenarnya dia membantu penyebarannya. Oh, Benar. biar Iya, karena kan pohonnya kan tuh tinggi tuh, bisa sampai 40-30 meter tuh. Jadi ketika buahnya sudah tua, mulai kering seperti ini, dia jatuh, dia terbang, putar-putar, kena angin, kemudian dia jatuh ke lantai tanah, dia baru keluar tunasnya. Seperti itu. Banyak ini yang jenis Dipterocarpus convertus atau keruing. Ada lagi yang buahnya kecil-kecil, itu juga banyak. Jenis merantian itu banyak kan lebih kecil daripada ini. Kemudian yang satu hal lagi yang unik ya, ini kandungannya dia sama dengan kandungan kakao. Oh, bisa dimakan. Benar. Jadi ini sama kayak coklat. Coklat sekarang lagi dibudidayakan. Ini sebagai alternatif pengganti coklat. Padahal kan jauh ya jatuh Iya. gitu. Gimana kalau Dikumpulin. kumpulinnya kan Ya biasanya kalau lagi musim berbuah banyak banget itu kan. Nah itu kalau udah tua jatuhnya tuh kemudian ketiup angin, wah udah cantik banget. Dia jatuh gitu. Nah, Kayak golden snitch di Harry Potter ya. Benar tuh. Nah kita di jenis yang masuk dalam marga Celogen. Nah saya bilang tadi anggrek hitam. Anggrek hitam itu kan marganya adalah Celogen. Kalau anggrek hitam itu Celogen pandurata. Jadi ini kebanyakan adalah jenis dari Celogen pandurata atau anggrek hitam. Saya nggak tahu ini lagi ada yang berbunga atau enggak. Kalau lagi beruntung biasanya berbunga. Tapi kalau
belum ada, nanti bisa datang kemari. Ini Sepertinya kayaknya- kita tidak beruntung, Put. Iya. Ini bekas bunganya sih nih. Oh. Tapi kayaknya lagi nggak ada bunganya deh. Biasa kalau bunganya tumbuh terus mekar sampai layu itu butuh berapa waktu? 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu biasanya bunga itu sudah rontok. Tapi pendek banget ya usianya ya. Iya, tidak, memang nggak terlalu. Nah ini ada satu mitos juga, ya. Kalau kita makan bonggol, ini namanya bol ya, bol dari anggrek itu bisa membuat kita menjadi awet muda. Bisa kita gitu. coba nih. Tapi abis ini ini. mitos ya. Kalau mitos itu kan dari kita percaya atau enggak gitu kan. Jadi ya itu ini anggrek ini diburu juga di hutan gitu kan. Populasinya juga udah semakin kurang kalau alaminya di hutan. Makanya Tapi anggreknya bunganya emang warna hitam ya? Hitam iya, legam. kalau bunganya itu sebenarnya dominan warna hijau. Tapi pada bagian lidahnya, jadi anggrek itu kan dia ada seperti lidah kayak gitu. Nah, lidahnya itu yang warnanya hitam. Beda dengan anggrek-anggrek yang lain, jadi dominan itu kan warnanya putih atau merah. Merah. Kalau anggrek hitam ini dia hitam. Dia sebenarnya hijau sebenarnya bunganya. Dan ini sudah dijadikan menjadi ikon floranya Provinsi Kalimantan Timur. Nice info lagi kan. Oke, ini sebenarnya banyak sih jenisnya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau mau lihat jenis lain. Tapi mohon maaf ini karena kebetulan saya ada tugas lain, jadi saya nggak bisa temenin Mbak Putri. Oh, nggak apa-apa. Makasih ya. Oke, Pak. nanti next mudah-mudahan kalau datang lagi bisa lihatlah anggrek hitamnya seperti apa. akan datang. Iya, betul. Oke. Kita mau camping. Iya. Mau Nah, healing. itu plusnya camping di Kebun Raya Balikpapan ya. Iya, benar. Jadi kita juga menyiapkan edukasi lah ya. Kalau mau tahu tentang tumbuhan, kita udah siapkan. Kita siap mau bawa jalan kemana. Kalau peserta-peserta camping untuk menambah edukasi terkait dengan Kebun Raya Balikpapan dan tumbuhan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.